Umum Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu materi yaitu tentang jual beli. Nah, apa sih itu jual beli? Jadi, dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata asyishira yang berarti beli. Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata bai yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata syirah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 20 yang artinya dan mereka menjualnya dengan harga rendah. Berdasarkan kesimpulannya yaitu inti dari jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syarat dan disepakati. Selanjutnya yaitu apa sih dasar hukum jual beli? Nah, dasar hukum jual beli yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kinerja manusia dan yang kedua yang menghasilkan uang yang bukan kerja manusia, dan jual beli menuntut aktivitas manusia. Dasar hukum jual beli yang kedua yaitu as-sunnah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi'i bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya pekerjaan apa yang paling baik, maka beliau menjawab pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazar dan dianggap sahih menurut Hakim. Selanjutnya dasar hukum jual beli yaitu landasan ijma. Para ulama fikih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang kemudian dianggap penting karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan oleh orang lain. Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan yang saya jelaskan tadi, jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya diperbolehkan asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan diisyaratkannya jual beli. Selanjutnya syarat dan rukun jual beli. Yang pertama syarat jual beli. Dalam jual beli sebenarnya terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidak sahnya akad tersebut. Di antaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melakukan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satunya tidak ada, maka akad jual beli dianggap tidak sah. Nah, di sini saya akan jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli. Yang pertama, syarat yang terkait dalam subjek akad atau akid. Akid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual atau pedagang pembeli. Transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terakad memiliki hak dan terkadang wakil yang memiliki hak. Ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yang pertama, akil atau orang berakal. Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat yang akalnya yang sanggup melakukan transaksi secara sempurna. Ia mampu berpikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Ada hadis yang dari Allah, firman Allah
yang artinya janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Nah, isi kandungan di ayat ini menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda atau harta yang mereka punya. Yang kedua yaitu kehendak sendiri. Nah, hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip taradli atau rela sama rela, yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan. Jual beli yang dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah. Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha dengan mengambil sadaran firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ayat ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 29. Nah, berdasarkan isi kandungan ayat ini menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada masyarakat dengan kesuksesan dan malah mengantarnya ke kehancuran seperti praktik-praktik riba, perjudian, dan lain-lain. Syarat subjektif yang ketiga yaitu tidak pemboros atau tidak membazir. Nah, kenapa tidak pemboros? Tidak pemboros ini yang dimaksud sini adalah para pihak yang mengikatkan diri pada penjual beli tersebut bukanlah orang yang boros atau membazir, sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut dirinya sendiri. Orang boros dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. Setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunan atau pengampunnya atau wali. Sebagaimana terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Berdasarkan isi kandungan dari ayat yang saya jelaskan ini, bahwa orang yang menghambur-hamburkan uang secara berlebihan adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan tersebut memperdaya mereka agar terjerumus dalam kesesatan. Kebiasaan setan adalah kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya sama seperti sifat setan. Syarat yang keempat yaitu balik. Menurut hukum Islam fikih dikatakan balik atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Dengan demikian, bagi anak-anak yang sudah membedakan mana baik dan mana buruk. Akan tetapi ia belum dewasa atau belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid. Menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Nah, yang tadi saya jelaskan itu yaitu syarat yang terkait subjek akad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat yang terkait objek akad. Objek atau benda yang menjadi sebuah transaksi jual beli dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, suci atau bersihnya sebuah barang. Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara. Barang yang diharamkan seperti minuman keras atau kulit binatang yang belum disamak atau menyucikan kulit hewan. Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis, bahwa objek dari jual beli hendaklah barang yang bersih atau suci baik zat maupun sifatnya. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya seperti burung rujawali, burung nasar, dan burung kecil atau beberapa jenis burung lainnya yang tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitupun dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak juga tidak boleh atau haram untuk diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu milik orang yang melakukan akad. Maksudnya di sini adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemerintisannya barang tersebut.
Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa isi pemilik sah dipandang sebagai jual beli yang batal. Yang keempat, dapat diserahkan, maksudnya bahwa bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual barang harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syarat dan rasa. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti menjual ikan yang berada dalam air, menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kapan kembali ke tempatnya, sekalipun itu dapat kembali pada malam pun, hal itu tidak dapat dianggap tidak sah sebagai menurut para ulama. Rasulullah SAW telah bersabda dalam Abu Hurairah, Nabi SAW melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. Syarat yang kelima yaitu dapat diketahui barangnya. Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan atau gharar. Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang diperjualbelikan. Yang keenam yaitu barang yang ditransaksikan ada di tangan. Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian. Setelah adanya syarat subjek dan objek, di sini ada lagi syarat yang terkait dengan sikhat. Sikhat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpanya adanya sikhab atau ijab dan qabul, maka jual beli tidak sah sebagaimana menurut ulama Syafi'i, yang artinya tidak sah akad jual beli kecuali dengan sikhab atau ijab qabul yang diucapkan. Selanjutnya kita akan ke rukun jual beli. Nah, apa saja sih rukun jual beli itu? Nah, di sini jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya, maka pekerjaan itu akan batal ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan syara. Dalam pekerjaan atau jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah dan tidak berdasarkan syara. Adapun di sini ada beberapa rukun jual beli. Yang pertama, dua pihak yang berakad. Dalam hal ini penjual dan pembeli seperti penjual yaitu pemilik harta yang memiliki pemilik barangnya, yaitu orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli. Dan yang kedua itu pembeli, yaitu orang yang cakap yang membelanjakan hartanya atau uangnya. Rukun jual beli yang kedua yaitu objek akad, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri atas harga dan barang yang diperjualbelikan. Rukun jual beli yang selanjutnya yaitu lafaz akad atau ijab qabul, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang atau serah terima, baik transaksi menyerahkan barang maupun lisan ataupun tulisan. Itulah tadi penjelasan terkait jual beli dalam Islam. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.